Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mari kita belajar tentang pendidikan agama Islam. Ayo belajar tentang hari akhir. Bersama saya, Dain Firansalila SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 5, Kota Tebing Tinggi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ialah peserta didik dapat menjelaskan pengertian hari akhir. Diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda datangnya hari akhir, kubro maupun sugro. Peserta didik juga diharapkan dapat memahami konsep kehidupan setelah kematian, seperti alam barzah, mahsyar, hisab, surga, dan neraka. Adapun sikap yang akan dihasilkan: 1. Meyakini akan datangnya hari akhir. 2. Siswa diharapkan memiliki sikap mawas diri dan berintegritas. Baiklah, para peserta didik sekalian, apa itu hari akhir? Iya, hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan, seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian iman kepada hari akhir ialah beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus yakin dan percaya hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran juga menerangkan tentang hari akhir, yaitu dalam surah Al-Infitar ayat 1-5 yang artinya, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Surah Al-Infitar ayat 1-5. Berikutnya juga ada Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Berikutnya kita memasuki pembagian hari akhir. Hari kiamat atau hari akhir terbagi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu rusaknya benda atau makhluk tertentu seperti orang meninggal, gunung meletus, atau tsunami, atau bencana-bencana alam lainnya. Kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam beserta isinya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kiamat sugro. Ya, adapun tanda-tanda kiamat sugro ialah yang pertama, kemungkaran terus merajalela. Yang kedua, perzinaan telah terjadi di mana-mana, tidak menjadi hal yang tabu. Yang ketiga, banyaknya perbuatan durhaka seorang anak kepada orang tuanya, seakan-akan orang tuanya adalah budak atau hamba sahaya. Adapun contoh kiamat sugro atau kiamat kecil ialah bencana alam, wabah penyakit, perang atau konflik besar, kematian seseorang, atau juga kerusakan ekosistem suatu tempat. Sekarang kita memasuki tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Ya, tanda-tanda kiamat kubro ialah diantaranya 1. Keluarnya Dajjal atau pendusta dan penipu ulung yang membuat kerusakan di muka bumi. Kedua, munculnya atau keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, matahari terbit dari barat. Dan yang kelima, munculnya ad-dukhon atau kabut asap. Yang keenam, munculnya binatang melata atau dabbah. Yang ketujuh, gempa bumi yang sangat dahsyat. Setelah terjadinya hari akhir, maka kita memasuki peristiwa kehidupan di akhirat. Ya, adapun yang pertama ialah diantaranya Yaumul Barzah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dan Yaumul Jaza.
Yaumul barzah ialah masa penantian setelah kematian hingga hari kebangkitan. Adapun kondisinya ialah ruh berada di alam kubur, mengalami nikmat atau siksaan sesuai amal selama di dunia. Berikutnya, Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan, ketika semua manusia dibangkitkan dari kubur. Tujuannya ialah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka selama hidup di dunia. Berikutnya, Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpul di mana seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya dalam keadaan matahari sangat dekat dan manusia menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kegelisahan. Berikutnya, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal. Prosesnya ialah semua perbuatan manusia, baik atau buruk, akan diperhitungkan dengan adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya ialah Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan amal. Prosesnya ialah amal baik dan amal buruk akan ditimbang untuk menentukan nasib seseorang di akhirat. Dan selanjutnya Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan, yaitu manusia akan menerima ganjaran berupa surga untuk yang taat atau neraka untuk yang ingkar, sesuai amal perbuatannya selama di dunia. Ya, sekarang kita memasuki surga dan neraka. Surga ialah tempat kenikmatan abadi yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman, taat, dan beramal soleh. Surga digambarkan sebagai tempat penuh kebahagiaan, keindahan, dan segala sesuatu yang diinginkan penghuninya. Adapun nama-nama surga ialah: pertama, Jannatul Firdaus, tempat tertinggi dan terbaik di surga, dihuni oleh orang-orang yang sangat taat dan beriman. Kedua, Jannatun Naim, tempat penuh kenikmatan bagi orang-orang yang senantiasa beramal baik. Yang ketiga, Jannatul Adnin, tempat abadi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang sabar, taat, dan selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Darul Maqamah, tempat tinggal akhir yang penuh kenyamanan, hanya dihuni oleh orang-orang yang beriman. Yang kelima, Darussalam, tempat penuh kedamaian khusus untuk orang-orang yang mengutamakan keselamatan iman. Yang keenam, Jannatul Ma'wa, surga tempat bernaung diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa dan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Al-Maqamul Amin, tempat yang aman dari segala kekhawatiran dan penderitaan. Dan yang kedelapan, Al-Khuld, tempat keabadian bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya. Ya, sekarang kita memasuki pengertian neraka. Apa itu neraka? Neraka ialah tempat siksaan abadi bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman, serta berbuat dosa dan maksiat. Neraka digambarkan sebagai tempat penuh penderitaan, panas, dan azab yang mengerikan. Adapun nama-nama neraka ialah: pertama, Jahannam, yaitu neraka umum untuk semua orang kafir, dihuni oleh mereka yang berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada neraka Lazza, yaitu api yang menyala-nyala untuk orang-orang yang menolak kebenaran dan sombong. Berikutnya ada neraka Hawiyah, yaitu tempat bagi mereka yang ringan timbangan amalnya dan selalu bermaksiat. Berikutnya ada neraka Sakar, yaitu tempat penyiksaan bagi orang yang tidak sholat dan mendustakan agama. Berikutnya ada neraka Sa'ir, yaitu api yang sangat besar, diperuntukkan bagi orang-orang yang menolak Allah Subhanahu wa taala dan berbuat dosa-dosa besar. Berikutnya ada neraka Jahim, yaitu neraka yang apinya sangat menyala-nyala untuk orang-orang yang melampaui batas dan mendustakan kebenaran. Berikutnya ada neraka Hutamah,
yaitu tempat bagi orang-orang yang suka menghina, mencela, dan mengumpulkan harta secara jolim. Berikutnya ada neraka wa'il, yaitu neraka bagi mereka yang lalai dalam sholat dan sukaria atas penderitaan orang lain. Ya, adapun hikmah dalam pembelajaran kita diharapkan peserta didik dapat menjadikan dirinya atau menjadi manusia rajin dan taat beribadah, mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk, mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati. Ya, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang hari akhir dan beriman kepada hari akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.